Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi walaupun dengan jarak yang jauh ya. Anak-anakku sekalian, kali ini Ustazah akan menyampaikan materi tentang mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 2 semester 1. Simak baik-baik ya. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita awali dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kali ini Ustazah akan menyampaikan tentang materi akhlak tercela atau yang disebut dalam agama Islam yaitu akhlak mazmumah, tentang berkata kasar. Penjelasan materi kali ini adalah kalian bisa melihat gambar yang ada di sini ya. Ini adalah gambar pada saat Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah ya. Jadi pada saat itu Nabi hidup di kalangan orang-orang Arab ya, suku Quraisy ya. Jadi pada saat itu di lingkungan Nabi sendiri itu banyak terdapat gurun pasir atau padang pasir ya. Nah, karena Nabi kita itu Nabi besar, jadi Nabi agung, maka tidak boleh menampakkan gambar. Nah, itu ada lingkaran kuning atau cahaya matahari yang bernama Muhammad, itulah Nabi kita. Nah, bagaimana tutur kata Rasulullah SAW saat berdakwah? Apa yang menyebabkan banyak orang kafir Quraisy masuk Islam? Dan apa yang terjadi jika berdakwah dengan ucapan yang keras dan kasar? Nah, pasti banyak sekali pertanyaan yang muncul pada saat gambar ini Ustazah berikannya. Jadi nanti akan kalian ketahui lebih dalam mengenai berkata kasar melalui contoh Rasulullah SAW saat berdakwah ya. Simak berikutnya. Ayo belajar. Ya, anak-anak, kali ini Ustazah akan mengajak kalian belajar mengenai gambar yang ada di sini ya. Nah, ini ada gambar di mana anak ini sedang dimaki-maki temannya ya. Jadi yang lainnya tertawa terbahak-bahak melihat temannya dimaki-maki ya, diejek, dicela, diumpat dengan kata-kata yang kasar. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya anak-anak jangan seperti ini ya. Kemudian kita simak potongan surat Al-Humazah ayat keberapa ini? Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya. Artinya celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Jadi Allah sudah memberikan ancaman kepada orang-orang yang suka mengumpat kata-kata kasar kepada orang lain. Selain mengumpat, mereka pasti akan mencela. Nah, inilah yang tercantum pada arti dari surat Al-Humazah ayat 1. Anak-anak, jangan meniru hal ini ya, karena ini akan membuat kalian celaka baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, penjelasan materi berikutnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang orang yang mengumpat, yaitu orang yang mengucapkan kata-kata keji atau kotor atau jorok dan kata-kata mencela kepada orang lain.
Jadi Allah melaknat atau melarang kalian untuk melakukan perbuatan-perbuatan ini tadi ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini pernah diajarkan pula oleh Ustadzah Diftiyah tentang pelajaran hadis ya. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah, maka berkatalah atau mengucaplah dengan kata-kata yang baik. Kalau kalian tidak mampu untuk melakukan itu, maka lebih baik diam. Kemudian Muslim yang baik akan tidak mengucapkan kata-kata yang kotor atau kasar. Jadi seorang muslim yang baik akan berpikir lebih lanjut, ya lebih dalam ketika dia akan mengucapkan kata-kata yang kotor atau kasar. Maka jauhilah atau hindarilah kata-kata yang kotor atau kasar itu. Selanjutnya, nah, contoh berkata kasar antara lain, 1. Memanggil orang dengan berteriak, ya. Berteriak, kalian paham ya? Jadi kalau memanggil itu lebih baik mendekat dengan jarak yang lebih pendek baru dipanggil. Kalau berteriak-teriak dikira nanti sedang marah-marah. Kemudian yang kedua, menyebut orang dengan nama hewan atau barang yang menjijikkan. Jadi menyebutkan nama orang itu atau memanggil atau mengundang nama orang dengan kata-kata yang tidak pantas, menggantinya dengan nama hewan atau barang yang kotor. Kemudian yang ketiga, mencela, menghina, melaknat atau menyumpahi dan menfitnah. Jadi perbuatan-perbuatan kotor atau akhlak tercela ini mohon untuk dihindari. Yang keempat, membisikkan ke telinga teman tentang keburukan orang lain. Artinya kalian tidak boleh atau dilarang untuk ngerasani atau ghibah atau membicarakan hal-hal yang buruk tentang orang lain, karena akan mengurangi pahala kalian sedikit demi sedikit, seakan-akan adalah memakan daging muslim yang lain ya. Na'udzubillahi min dzalik. Mohon contoh berkata kasar ini jangan sekali-kali kalian lakukan, terutama kepada orang yang lebih tua, terutama juga kepada orang tua kita dan saudara-saudara kita. Ya, selanjutnya cara menghindari berkata kasar. Nah, ini cara kalian agar terhindar dari berkata kasar. 1. Belajar bersabar. Jadi menjadi orang yang lebih sabar itu lebih baik diam ketika marah. Jadi pada saat kalian melakukan perbuatan ini dan merasa sangat marah, maka oleh Nabi dianjurkan untuk mengambil air wudhu atau lebih baik duduk atau diam ya. Kemudian yang kedua, belajar berkata yang sopan. Jadi belajar untuk melakukan ucapan-ucapan yang baik dan sopan. 3. Bergaul dengan teman-teman yang baik. Jadi takorub atau mendekat kepada orang-orang yang alim atau yang pandai atau yang berbuat baik. Maka kalian akan terhindar dari perbuatan yang jelek. 4. Sering meminta maaf saat berbicara dengan orang lain. Jadi merendahkan suara kita, tapi lebih jelas bukan untuk berteriak atau berkata kasar, tapi sering kita mengucapkan hal-hal yang merendah. Jangan membuat orang lain menjadi sakit hati atas ucapan kita. Yang kelima, hindari pertengkaran atau perdebatan.
Jadi hindari ya. Kalau kalian sudah mulai merasa marah, maka tinggalkan tempat itu atau diam saja. Nah, anak-anak, itu cara menghindari berkata kasar. Selanjutnya, tugas kalian adalah mengerjakan soal yang Ustazah tulis ini. Isilah titik-titik di bawah ini dengan kata-kata yang benar. Pastinya anak diwajibkan menulis soal tersebut dengan tulisan yang rapi, tulisannya sendiri, bukan ayah atau bunda ya. Jadi, tolong kerjakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Awalilah dengan bacaan basmalah, kemudian setelah selesai, kalian boleh memperlihatkan hasil pekerjaan kalian kepada ayah atau bunda atau orang tua yang ada di rumah. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua di rumah dan orang tua. Mohon untuk tetap bersabar dan tetap semangat mengerjakan tugas-tugas dari Ustazah. Terima kasih. Mari kita baca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.